channel. Kali ini saya akan membahas tentang analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan gabungan kata dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaannya. Selain penjelasan di atas, beberapa ahli telah mendefinisikan struktur modal secara jelas. Berikut pengertian struktur modal menurut para ahli. Menurut Gerd Sternberg mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapitalisasi perusahaan yang mencangkup berbagai sumber serta daya yang dapat dikuasai, seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Yang kedua, menurut John J. Hampton mengatakan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan karena hutang dan ekuitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Yang ketiga, menurut L.M. Pandey merupakan ahli keuangan terkemuka yang berhasil membuktikan kinerjanya. Ia juga ikut memberikan pengertian dari struktur modal. Baginya, struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham, preferensi, dan ekuitas baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu perimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Modal sendiri yang dimaksud merupakan bentuk kepemilikan, sedangkan modal asing merupakan utang jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana, baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan. Teori struktur modal. Gramets. Pastinya untuk mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut disebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu, sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Contoh teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal dilaksanakan. Teori-teori tersebut, beberapa diantaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani dan militer. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Francesco Modigliani dan Merton Milner. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Teori Modigliani dan Milner ini mengusulkan 3 proposisi penting, yaitu
Struktur modal tidak relevan dengan nilai perusahaan. Akibatnya, nilai perusahaan identik akan tetap sama atau bertahan, sekaligus tidak memberikan pengaruh pada keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset. Sedangkan nilai perusahaan bergantung pada pendapatan yang diharapkan pada masa depan. Terhitung saat tidak terdapat pajak, penting untuk memiliki informasi pajak. Hal ini dikarenakan penggunaan aset serta sumber dana akan mengalami peningkatan saat mengetahui pajak yang tertanggung. Selain itu, informasi pajak juga dibutuhkan untuk mengetahui pengurangan biaya modal tertimbang rata-rata perusahaan. Tidak terdapat biaya kebangkrutan dalam struktur modal. Dengan kata lain, aset dapat dijual dengan harga pasar dan earning before interest tidak dipengaruhi oleh hutang perusahaan. Oleh sebab itu, investor berperan penting dalam menjadi price takers. 3. Teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Yang keempat, teori pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar. Maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa preferensi secara runtut pada teori pecking order. Berikut adalah penjelasannya. Perusahaan dapat memilih pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Konstan dari fluktuasi serta kesempatan investasi. Jika terdapat kondisi eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signalik. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya resiko. Ada dua pandangan yang disampaikan dalam teori ini. Berikut penjelasannya di bawah ini. Mears dan Magelov menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dan pihak luar, di mana manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak luar. Oleh sebab itu, poros utama dalam perusahaan adalah manajer. Signalik merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa pengembangan modal yang terjadi akibat hutang merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Hal ini terjadi karena manajer berusaha untuk memastikan perusahaannya memiliki prospek yang baik, dengan kata lain peningkatan saham serta kesempatan investor yang terbuka luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Dalam perjalanannya menuju optimalisasi perusahaan, struktur modal dipengaruhi oleh beberapa hal yang disebut faktor penentu. Beberapa faktor di antaranya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kenaikan maupun penurunan struktur modal. Berikut penjelasannya di bawah ini. Yang pertama, struktur aktiva. Seorang ahli ekonomi, Samsudin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau tankability merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva, baik tetap maupun lancar. Yang kedua, growth opportunity. Arti dari growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun, beberapa ahli mengemukakan pendapat yang berbeda, di mana growth opportunity merupakan titik balik perusahaan aktiva yang perusahaannya dimiliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungan sendiri. 3. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivasi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal terlihat dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dan berkembang dalam pencapaian yang lebih tinggi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu sendiri. Misalnya, perusahaan yang besar akan lebih mudah dalam menentukan ketentuan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan keanekaragaman produk. Selain itu, akan lebih siap menghadapi krisis. Sedangkan perusahaan kecil rentan mengalami kebangkrutan jika melakukan hal tersebut. Yang keempat, profitabilitas.
Perusahaan dengan profit atau keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula. Begitu pula alokasi dana cadangan. Artinya, perusahaan tersebut jauh dari kata utang kepada pihak luar. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi struktur modal pada perusahaan tersebut. Yang kelima, resiko bisnis. Adanya resiko bisnis, maka banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Hal ini dikarenakan resiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selain itu, pendanaan eksternal juga akan mengalami hambatan sehingga perusahaan tidak mudah dalam menentukan permodalannya. Fungsi struktur modal. Fungsi struktur modal. Struktur modal yang baik mempengaruhi posisi keuangan bisnis dan manajemen perusahaan cenderung meningkat. Selain itu, juga akan mempengaruhi persyaratan keuntungan yang harus dicapai oleh perusahaan besar. Berikut ini adalah fungsi dari diterapkannya struktur modal yang baik. Yang pertama, maksimalisasi pengembalian. Peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Hal ini membuat pemilik saham mendapatkan pengembalian yang optimal. Selain itu, pemilik saham dapat memulihkan pinjaman serta terhindar dari hutang. Yang kedua, fleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Hal ini bisa disesuaikan dengan strategi serta kondisi bisnis yang diinginkan. Kemudian, perusahaan akan mendapatkan pergerakan kemajuan yang signifikan. Yang ketiga, solvabilitas. Likuiditas perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dapat menghindari beban pembayaran bunga pada utang yang tidak direncanakan. Inilah yang menyebabkan kas di tangan mengalami penurunan. Kesimpulannya, dari keseluruhan penjelasan di atas, struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas modal kepemilikan, baik jangka pendek maupun panjang. Adapun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk menggabungkan sumber-sumber dana permanen dan lancar untuk operasional perusahaan. Hal tersebut dapat terwujud jika perusahaan memiliki pengelolaan struktur modal yang baik. Kondisi keuangan baik internal maupun eksternal akan terjaga aman sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Finansial terjaga juga akan terhindar dari utang atau pinjaman eksternal. Harapannya perusahaan-perusahaan dapat memiliki kemajuan yang signifikan secara finansial dengan memahami struktur modal baik. Selain itu, perusahaan dengan struktur modal baik banyak dicari oleh para investor yang ingin menanamkan uangnya. Inilah yang membuat perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi persaingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.